Banyak yang mati tak punya uang, tapi anggaran militer selalu kurang. Pengeluaran Amerika Serikat jebol. Banjir protes karena terlalu fokus pada Cina. Legislator progresif mempertanyakan anggaran pertahanan Amerika Serikat yang besar yang menurut para pejabat diperlukan di tengah persaingan Cina. Beberapa bulan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menarik pasukan Amerika terakhir dari Afghanistan sebagai bagian dari janjinya untuk mengakhiri perang selamanya di negara itu. Kongres Amerika Serikat menyetujui anggaran pertahanan senilai 777,7 miliar, meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Senat meloloskan undang-undang anggaran pada hari Rabu dengan suara 89/10, mengikuti Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang menyetujui undang-undang tersebut minggu lalu. Sementara langkah itu disambut oleh anggota terkemuka Partai Demokrat dan Republik sebagai pencapaian bipartisan, legislator progresif dan kelompok advokasi mempertanyakan label harga anggaran yang sangat besar dan juga mengkritik pembuat kebijakan yang membenarkannya dengan menunjuk pada persaingan yang semakin intensif dengan Cina. Selama 20 tahun terakhir, kami mendengar bahwa ancaman teroris membenarkan anggaran yang terus meningkat untuk Pentagon, kata Stephen Miles, Direktur Eksekutif Win Without War, sebuah kelompok yang berbasis di Washington, dilansir dari Al Jazeera pada hari Sabtu. Ketika perang di Afghanistan telah berakhir dan perhatian telah beralih ke Cina, kami sekarang mendengar bahwa ancaman itu membenarkannya, kata Miles kepada Al Jazeera. Beberapa legislator Amerika Serikat mengutip melawan Cina sebagai prioritas utama dalam anggaran pertahanan, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA. Seorang Demokrat konservatif mengatakan di Twitter pada 7 Desember bahwa undang-undang tersebut membuat investasi penting dalam pertahanan nasional kita dan mengambil langkah-langkah penting untuk melawan ancaman kebangkitan Cina. Dalam beberapa kasus, dorongan untuk fokus pada Cina mengambil nada yang lebih mengkhawatirkan. Ancaman yang ditimbulkan oleh militer Cina bukanlah ancaman yang jauh. Itu bukan sesuatu yang mungkin terjadi pada tahun 2030, 2035 atau beberapa waktu di masa depan, kata Senator Republik Jim Inhofe pada bulan April memperingatkan terhadap pemotongan belanja pertahanan. Ini masalah yang kita hadapi hari ini. Sekarang, makin lama makin parah saja, ujarnya. Hubungan antara Beijing dan Washington telah memburuk di tengah banyak titik ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perang perdagangan selama kepresidenan Donald Trump dan dorongan Amerika Serikat yang sedang berlangsung terhadap pengaruh Cina yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Cina mengecam hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan, sebuah pulau otonom yang dianggap Cina miliknya, dan menegur supaya Washington untuk memperdalam aliansi dengan tetangganya, termasuk upaya baru-baru ini untuk memasok Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir. Sementara itu, Amerika Serikat menuduh Cina melakukan genosida terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang, dan Washington baru-baru ini mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin 2022 di Beijing dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia Cina yang mengerikan.